Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana kafutul arifin wa nawwir qulubana bil yakin. Para mahasiswa, pada hari ini kita akan membahas siapa orang Islam itu sih, gitu kan? Kenapa? Karena umat Islam itu kan beragam ya, macam-macam, beda-beda mazhab, beda-beda golongannya, beda-beda alirannya. Jadi kita kan ada NU, ada Muhammadiyah di dunia, ada Islam Sunni, ada Islam Syiah, ada Wahabi, Islam Wahabi, gitu kan. Nah itu terus orang Islam itu yang mana, gitu kan? Nah kita akan membahas dimulai dari misi Islam ya, misi Islam itu adalah akhlak mulia. Jadi kita tidak boleh menuduh kafir. Jangan ke orang Islam ya, misalnya ke Syiah, oh Syiah kafir, misalnya Wahabi kafir, nggak boleh sama sekali gitu kan. Bahkan ke orang Kristen pun nggak boleh menuduh kafir, nggak boleh gitu kan. Karena menuduh itu menyakiti hati ya, menyakiti hati. Terus yang utama lagi, yang punya hak memvonis seseorang kafir itu hanyalah Allah dan Rasulnya. Kita orang bukan Rasul ya, tidak boleh menuduh kafir kepada siapapun, tidak boleh sama sekali. Jadi yang tahu kafir itu hanya Allah dan Rasulullah. Nah, ingat misi Islam ya, misi Islam itu adalah akhlak mulia. Jadi kalau menuduh kafir itu akhlak yang buruk ya, akhlak yang menyakiti hati ya, akhlak buruk, akhlak tercela. Nah, justru jadi orang Islam itu harus punya jiwa al-fakir ya, rendah hati, merasa diri sendiri yang kurang amalnya, kurang ibadahnya, masih salah pola pikir agamanya gitu kan. Dan mohon ampunan kepada Allah, disertai terus-menerus mencari Islam yang paling benar, Islamnya Rasulullah ya. Islam agama Allah. Nah, jadi perlu diingat ya, Islam itu adalah agama Allah ya. Islam itu bukan agama ciptaan saya, bukan agama ciptaan siapa, bukan. Itu Islam itu agama dari Allah yang hanya dipahami oleh Rasulullah saja. Di luar Rasulullah, semuanya pun hanya mencari Islamnya Rasulullah. Jadi makanya istilahnya ijtihad ya, ijtihad. Jadi adanya Islam Sunni itu ijtihad. Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu hasil ijtihad. Islam Syiah itu hasil ijtihad. Islam NU itu hasil ijtihad. Islam Muhammadiyah hasil ijtihad. Terhadap hasil ijtihad ya kita harus menghormati, jangan nyalahkan, tidak boleh menyalahkan. Terlebih-lebih mengkafirkan, tidak boleh sama sekali. Jadi perlu diingat ya, ciri kafir itu bukan agamanya, bukan Islam gitu kan, atau oh Syiah kafir misalnya, Wahabi kafir, bukan itu ya. Ciri kafir itu yang paling menonjol sombong ya, merasa hebat, merasa benar, yang lain salah, itu sombong namanya. Nah, perlu diingat ya bahwa Islam itu Nabi bersabda akan terpecah ke dalam 73 golongan. Saking banyaknya ya, saking banyaknya. Dan Nabi menyebutkan bahwa 72 golongan itu di neraka. Artinya Islamnya salah. Sedangkan yang benar, yang masuk surga hanyalah al-jamaah. Nah pertanyaannya siapa al-jamaah itu, kan Nabi tidak menyebutkan. Al-jamaah itu misalnya, oh al-jamaah itu Syiah. Enggak pernah. Oh al-jamaah itu Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Oh al-jamaah itu Wahabi, kan enggak pernah. Oh al-jamaah itu NU. Oh al-jamaah itu Muhammadiyah, enggak. Jadi kalau menurut Bapak, al-jamaah itu orang yang menjunjung tinggi akhlak mulia, yang jiwanya al-fakir, rendah hati gitu kan, yang sangat peduli, yang begitulah apapun, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Islam Sunni, mau Islam Syiah, mau Islam Wahabi gitu kan. Siapapun bisa masuk ke dalam golongan al-jamaah gitu kan. Oke ya, apa ingin menegaskan juga bahaya takfir ya. Takfir itu menuduh kafir ya. Ini Nabi mengingatkan, jika kamu menuduh kafir ke seorang, maka bisa-bisa kamu yang kafir. Kamu yang divonis kafir oleh Allah. Ini bahaya sekali ya. Bahaya sekali.
Nah, kemudian Imam Ghazali pun mengatakan, ini Imam Ghazali itu di ini ya, ulama besar ya, mengatakan jika membiarkan hidup seorang kafir lebih ringan daripada menumpahkan darah seorang muslim. Hanya salah menuduh gitu kan. Nah, nanti akan dikutip oleh ulama sedunia ya, dikutip ulama sedunia, yaitu oleh konferensi Al-Azhar tahun 2020 yang lalu, bulan Januari atau bulan Februari tahun lalu ya. Al-Azhar itu membuat satu pasal tentang larangan takfir, larangan menuduh kafir, dengan menegaskan jika pada seorang Islam yang dituduh kafir, seorang Islam dituduh kafir gitu kan, ada 99 ciri kekafiran, 99 ciri ya, banyak sekali ya. Tapi masih ada satu ciri keislaman, misalnya sholat. Sholat itu kan ciri Islam ya. Maka kita harus memutuskan bahwa dia orang Islam. Ini ciri kafirnya 99, ciri Islamnya satu. Kita tetap harus menyebutkan dia orang Islam gitu kan. Nah, Syiah itu apa Islam? Ya Islam. Sholat, puasa, haji, zakat kan sama saja gitu kan. Apakah NU Islam? Ya Islam gitu kan. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Muhammadiyah? Ya Islam. Wahabi? Ya Islam. Sunni Islam gitu kan. Nah itu ya. Jadi tidak boleh menuduh kafir, tidak boleh sama sekali. Nah kemudian bahkan Majelis Ulama Arab Saudi itu kan ini Wahabi ya. Wahabi itu keras lah. Keras, suka membuat membid'ah-bid'ahkan, sering membid'ahkan, ziarah kubur bid'ah, malahan syirik gitu kan, tahlilan bid'ah gitu kan. Nah, ya, tapi tetap Majelis Ulama Arab Saudi memutuskan ya tidak boleh menuduh kafir. Kenapa? Karena kafir itu hukum syariat yang hanya bisa ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya semata. Dan akibat menuduh kafir banyak dampak negatifnya. Nah ini bahaya sekali ya. Memang ada orang-orang Islam yang hobi menuduh kafir ya. Sejak zaman dulu, Khalifah Utsman dibunuh ya oleh ulama yang menuduhnya kafir. Oleh gerombolan, oleh demonstrasi ya. Demonstrasi besar-besaran, rumah Khalifah dikepung dan Khalifah Utsman dibunuh. Nah itu ulama yang membunuhnya itu. Jadi sejak dulu ada ulama yang suka mengkafirkan golongan lain. Sayyidina Ali, bahkan Sayyidina Ali si pembunuhnya itu seorang ulama besar ya, hafal Al-Qur'an 30 juz, tiap hari sholat tahajud dan puasa sunat terus-terusan. Tapi dia jahat, dia membunuh gitu. Karena hobi menuduh. Nah, jadi menuduh kafir itu bahaya sekali ya. Dampak negatifnya banyak sekali. Nah, kemudian ini jadi bahaya menuduh kafir itu. Kenapa bahaya menuduh kafir? Jangan menuduh kafir karena si penuduh bisa divonis kafir oleh Allah. Nah, kita konferensi ulama di Al-Azhar menetapkan jika ada 99 ciri kekafiran, masih ada satu ciri keislaman, kita harus tetapkan dia sebagai orang Islam. Lebih-lebih Islam Sunni, Islam Syiah, Wahabi kan sama itu ya, sama saja gitu kan. Kalaupun ada beda sedikit gitu kan. Bedanya sedikit sekali gitu kan. Dan bedanya punya dasar, bukan ngarang-ngarang ya. Bedanya itu punya dasar, bukan ngarang-ngarang. Bahkan ulama Arab Saudi saja yang mazhabnya Wahabi menetapkan bahwa kafir itu hanya boleh divonis oleh Allah dan Rasulullah, tidak boleh oleh manusia gitu, tidak boleh. Nah, atas dasar itu makanya kita perlu toleransi bermazhab ya. Orang NU harus toleran terhadap Muhammadiyah, terhadap Islam lainnya gitu kan. Orang Muhammadiyah harus toleran terhadap orang NU, terhadap orang Islam lainnya. Orang Sunni toleran terhadap Syiah, Syiah toleran terhadap Sunni. Saling toleran lah. Membangun ukhuwah Islamiyah sejati, yaitu menerima kehadiran mazhab lain. Ya, ada orang Syiah diterima, orang NU diterima, orang Muhammadiyah diterima. Hidup rukun dengan panut mazhab lain. Toh sama-sama seagama, masih Islam ya. Kokoh dengan keyakinan mazhabnya. Dengan sikap terus merenung dan berdoa, mohon diberi hidayah oleh Allah. Dan jangan lupa juga memahami pokok-pokok ajaran mazhab lain secara benar untuk dihormati. Bukan untuk disalahkan, bukan ya, bukan untuk disalah-salahkan, bukan. Nah, kenapa muncul toleransi beragama ya? Kenapa? Karena di zaman Nabi itu hanya satu Islam ya, yaitu Islam yang dipimpin oleh Nabi. Tapi kemudian setelah Nabi meninggal dunia muncul perselisihan. Dari perselisihan itu muncullah Islam radikal.
Islam ekstremis, yaitu suka mengkafirkan Islam lainnya. Nah, di zaman dulu itu Khalifah Utsman dikafirkan, Imam Ali dikafirkan gitu kan, oleh orang yang mengaku ulama gitu kan. Nah, akhirnya bahkan berani membunuh orang Islam. Lalu timbullah peperangan sesama Islam sampai sekarang ya, sampai sekarang. Kita alhamdulillah di Indonesia ya, di Indonesia mah nggak ada peperangan lah sesama Islam. Coba di Timur Tengah, perang terus-terusan itu kan beda mazhab, hanya gara-gara beda mazhab saja gitu kan. Nah itu ya, jadi oke, tadi sudah jelaskan ya, jadi intoleransi itu karena ini sebabnya apa, memandang mazhabnya atau keyakinannya yang benar, sedangkan mazhab lain salah nih ini. Menuduh mazhab lain kafir, nah ini akibat fatalnya maka muncullah radikalisme beragama. Nah di Indonesia banyak tokoh-tokoh yang toleran ya, tokoh-tokoh moderat ya. Ini harus kita ikuti gitu kan, tokoh-tokoh yang moderat, ulama-ulama moderat. Nah jadi kesimpulan Bapak ya, jadi gini, kita ini satu Islam ya, jadi jangan melihat perbedaan. Ya NU mau Muhammadiyah, mau Persis, mau Al-Wasliyah, mau Islam Sunni, mau Islam Syiah, mau Islam Wahabi, mau Islam Salafi, selama ajarannya menjunjung tinggi akhlak mulia gitu kan, dan melarang ekstrim, nah itu adalah orang Islam yang baik gitu kan, orang Islam yang baik. Nah ini yang harus kita kembangkan ya, dan ini yang harus Anda pribadikan sebagai mahasiswa Muslim ya. Ya sekian saja ya dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.